Timnas Indonesia mengajukan protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, karena mengesahkan gol kedua Irak. Dibungkam Irak, Timnas Indonesia tatap laga hidup mati, ini dua syarat agar lolos 16 besar. Timnas Indonesia mengajukan protes ke Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, karena mengesahkan gol kedua Irak. Gol kedua dari Timnas Irak cukup mengundang kontroversi lantaran berbau offside. Dari tayangan ulang terlihat sebelum terjadinya gol kedua posisi Osama Rashid sudah dalam posisi offside. Namun, hakim garis tidak memberikan respon, akhirnya Osama Rashid mencetak gol pada menit ke-45. Wasit Ilgiz Tantashev sebenarnya sempat meminta waktu untuk mengambil keputusan sebelum akhirnya mengesahkan gol Osama tersebut. Seusai pertandingan, manajer Timnas Indonesia, Hendry Irawan, menjelaskan bahwa mereka sudah melayangkan protes kepada AFC. Gol dari Osama di laga tersebut masih belum bisa diterima karena mengundang kontroversi. Shin Taeyong juga terlihat melakukan protes atas gol ini sebelum babak kedua dimulai. Setelah pertandingan, kita resmi protes keras kepada AFC terkait disahkannya gol kedua Irak. Kita sudah resmi melayangkan form protes dan diserahkan langsung ke match komisioner seusai pertandingan, kata Hendry Irawan dalam keterangan dilansir dari laman bolasport.com. Proses yang disampaikan memang tidak akan merubah hasil akhir. Namun, Hendry berharap usaha yang mereka lakukan ini bisa jadi evaluasi untuk AFC di laga selanjutnya. Terutama, terkait keputusan wasit yang tidak merugikan tim dan mengundang perdebatan. Kita tahu protes ini tidak akan mengubah hasil pertandingan. Tapi setidaknya untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya perangkat pertandingan bisa lebih baik lagi dalam mengambil keputusan, pungkasnya. Dibungkam Irak, Timnas Indonesia tatap laga hidup mati, ini dua syarat agar lolos 16 besar. Usai pertandingan, ST juga berbicara soal peluang Indonesia lolos ke 16 besar setelah target 1 poin lawan Irak meleset. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia menjadi juru kunci grup D di klasemen sementara. Timnas Indonesia masih menyisakan 2 laga berikutnya di fase grup Piala Asia 2023. Di mana, Timnas Indonesia bakal melakoni laga melawan Vietnam. Pertandingan tersebut bakal dilangsungkan pada 19 Januari 2024 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Partai ini bakal menjadi duel antara dua tim raksasa di Asia Tenggara. Ini menjadi laga hidup mati bagi kedua tim. Baik Indonesia maupun Vietnam wajib meraih kemenangan pada duel tersebut untuk menjaga asa meraih tiket lolos ke babak 16 besar. Untuk lolos dari fase grup, ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, 2 tim teratas di masing-masing grup bakal otomatis lolos ke babak 16 besar. Kedua, tim bisa lolos ke babak 16 besar jika menjadi salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik di fase grup. Indonesia dan Vietnam bakal menghadapi lawan berat pada laga pamungkas fase grup. Timnas Indonesia akan melawan Jepang selaku salah satu kandidat juara Piala Asia 2023. Sementara itu, Vietnam bakal berhadapan Irak pada laga pamungkas fase grup. Seperti diketahui, regulasi Piala Asia 2023 menetapkan tim yang finish sebagai juara dan runner-up grup berhak lolos ke babak 16 besar. Selain itu, ada juga 4 tim yang berposisi di peringkat terbaik yang diizinkan lolos ke babak 16 besar. Dengan regulasi tersebut, ada 2 skenario yang untuk Timnas Indonesia agar dapat lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Skenario pertama. Syarat pertama Timnas Indonesia untuk lolos ke 16 besar adalah dengan meraih kemenangan atas Vietnam dan bermain imbang kontra Jepang. Dengan skenario ini, Timnas Indonesia akan memiliki 4 poin di klasemen akhir grup D. Skenario kedua. Skenario kedua Timnas Indonesia untuk lolos ke 16 besar adalah dengan menang besar atas Vietnam dan kalah tipis dari Jepang. Dengan begitu, Timnas Indonesia hanya akan mendapat 3 poin di akhir klasemen grup D. Peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke 16 besar masih akan dibandingkan dengan partisipan lainnya dari grup A hingga E.
Selain produktivitas gol dan jumlah kebobolan, poin disipliner perolehan kartu juga termasuk dalam syarat sebagai peringkat 3 terbaik. Update klasemen grup D Piala Asia 2023. 1. Timnas Jepang, 3 poin. 2. Timnas Irak, 3 poin. 3. Timnas Vietnam, 0 poin. 4. Timnas Indonesia, 0 poin. Bagaimana komentar Anda? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.